Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, putaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, saat ini ya, di tahun 2024 ini sebetulnya kondisi dunia ini sepertinya kalau saya lihat nggak baik-baik saja ya. Dimana kalau kita tahu resesi ini sekarang juga resesi ekonomi kayaknya terjadi secara global ya. Sedangkan saat ini juga di Eropa Timur Rusia lagi kemudian berkonflik dengan Ukraina sampai dengan saat ini juga belum selesai. Di Timur Tengah ada Israel dengan para pejuang Palestina yang juga sampai saat ini belum selesai, bahkan juga melebar ya dengan proksi-proksinya Iran ini kan. Dan di negeri kita alhamdulillah tanggal 14 Februari yang lalu kita sudah menyelesaikan pilpres dan pileg ya, yang jelas berlangsungan damai gitu kan. Tapi memang kemudian kesininya kan banyak kemudian konfrontasi ya, banyak kemudian kontroversi ya kalau saya bilang, yang kemudian kalau kita orang awam juga bingung kan. Di satu sisi yang sini menyatakan ada kecurangan, yang di sisi sini sudah beres semuanya. Kalau menurut saya sih segalanya sudah kita anggap selesai ya, dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan damai, aman gitu kan. Tapi memang kemudian kan memang saat ini kita ini nggak terlepas dari media sosial ya. Pastinya kita nggak terlepas dari media sosial. Setiap manusia saat ini nyaris mungkin hampir sekitar 70-75% manusia yang ada saat ini di negeri kita sudah betul-betul media sosial itu merupakan salah satu kebutuhan pokoknya. Yang mana kemudian kadang-kadang saya sendiri juga bingung kan, lihat sekarang kan banyak sekali tokoh-tokoh tertentu yang nggak pernah muncul kemudian mengungkapkan teori yang seperti ini seperti itu gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau saya nggak mau lihat ya. Kita sebagai rakyat biasa, orang kecil juga kadang-kadang bingung lihat-lihat apa seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi sementara saat ini juga ujian untuk warga dan masyarakat itu sepertinya berat sekali ya, dikala memang saat ini untuk pencaharian, untuk perekonomian itu rasanya berat banget ya. Untuk usaha itu sepi ya di mana-mana. Kalau saya sering pasar kemana itu jualan kayak yang ayam, jualan burung, terus jualan unggas, itu kayaknya memang lagi nurun drastis gitu kan. Bahkan untuk usaha-usaha yang kecil juga nurun drastis. Dikala saat ini juga cuaca ini ekstrim banget ya. Kalau siang itu panasnya luar biasa, sampai malam kayak gini masih panas ya. Hawanya kalau siang itu luar biasa panas. Saya kalau lihat cahaya matahari kekuningan itu pun saya merasa waduh, betul-betul ujian yang luar biasa untuk manusia yang hidup di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman, saya pengen mengingatkan memang apakah kita ini saat ini dalam kondisi seperti ini, kita dalam fase akhir zaman gitu kan. Karena memang kondisi-kondisi yang memang terjadi saat ini kita juga nggak bisa melepaskan daripada apa yang memang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang lalu ya teman-teman. Banyak yang memang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang lalu sudah bermunculan saat ini. Salah satunya ya yang paling sering dibicarakan orang gitu kan adalah kemunculan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari yaumul hisab nanti, sampai hari kiamat nanti. Itu adalah salah satu fitnah yang memang fitnah terbesar untuk umat manusia, yaitu munculnya Dajjal gitu kan. Dan ini memang sudah disebutkan ya
bahwasanya Dajjal akan muncul dan akan menjadi fitnah, cobaan terbesar bagi umat manusia. Nah, kalau ngobrol tentang Dajjal ini, beberapa hal yang memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dulu tentang Dajjal ini saat ini sepertinya sudah pada bermunculan, dan itu saya sendiri pun saya merasa juga khawatir kalau kita ini memang sudah di fase di mana kemunculan Dajjal gitu kan. Yang mana salah satunya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan." Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur dan namanya tempat itu adalah Khurasan. Ini hadis ini kan. Terus kemudian ada hadis lagi yang berkaitan dengan itu, yatba'u ad-dajjalu mi yahudi yatba'u ad-dajjala mi yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Jadi Dajjal ini akan kemudian diikuti oleh Yahudi yang ada di kota Asbahan atau kota Isfahan. Sab'una alfa 70.000 alaihim toyalisa, dan mereka menggunakan toyalisa, pakaian khusus untuk para orang-orang Yahudi yang ketika mereka akan beribadah. Di hadis yang lain disebutkan juga yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahumul majanul mutraqah, dan dia juga diikuti oleh suatu kaum yang wajahnya itu seperti perisai yang kemudian dilapisi kulit. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah suku-suku Turk ya. Salah satu tandanya mereka akhir zaman adalah ketika nanti orang Muslim memerangi bangsa-bangsa Turk ya. Nah, ini sebuah hadis yang menurut saya, 3 hadis yang betul-betul saat ini mengkhawatirkan kalau menurut saya, karena memang ini sudah bermunculan semua. Seperti teman-teman yang tahu hadis tentang Yahudi kota Isfahan. Kota Isfahan itu sendiri saat ini ada di provinsi, merupakan salah satu provinsi Iran. Subhanallah, kota Isfahan penghuninya adalah orang-orang Yahudi yang mereka kalau melakukan ibadah menggunakan toyalisa. Ini komplit banget ya gitu kan. Yang saya juga nggak ngerti ketika hadis ini turun disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu, apakah kemudian kota Isfahan ini sudah ada ataukah masih kampung kecil, ataukah orang Yahudi sudah migrasi ke situ? Yang jelas kota Isfahannya sendiri sekarang ada, dan itu merupakan provinsi di Iran, dan mayoritas penduduk di kota Isfahan itu sendiri adalah orang-orang Yahudi yang mereka ketika melakukan ibadah di sinagog mereka semua menggunakan toyalisa, semacam kerudung ya gitu kan, jubah. Kita bahas lagi, ad-dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqalulah Khurasan, dan Dajjal akan muncul dari suatu tempat yang namanya Khurasan. Nah, Khurasan itu sendiri saat ini juga sudah ada teman-teman, namanya sudah ada, regionnya sudah ada. Region Khurasan itu sebagian ada di Afghanistan, sebagian ada di Iran, sebagian berbatasan dengan Turkmenistan, dan sebagian lagi berbatasan dengan provinsi Balochistannya Pakistan. Ini saat ini yang lebih bikin saya juga ketar-ketir itu, Khurasan itu ternyata juga ada region Khurasan yang menjadi wilayah daripada provinsi di Iran. Dan yang lebih hebat lagi, provinsi Khurasan ini yang ada di Iran ini bersebelahan dengan provinsi Isfahan, teman-teman. Dan teman-teman tahu ternyata di provinsi Khurasan itu juga di sebelah sononya dia berbatasan dengan Turkmenistan. Turkmenistan adalah suatu negara yang memang merdeka dari zamannya Uni Soviet tahun 1991, dan sekarang sudah berdiri sendiri. Mayoritas warga negaranya adalah suku-suku Turk, yang disebutkan juga bahwasanya nanti salah satu pertanda akhir zaman ketika orang Muslim memerangi suku bangsa Turk. Turkmenistan ini suku bangsanya yang mayoritas adalah
suku-suku Turk. Dan sekarang sudah merdeka dari 1991, mereka memiliki negaranya itu negara republik. Katanya sih demokrasi, tapi Turkmenistan itu sendiri cuma mengenal satu partai, yaitu Partai Demokrat. Yang dulu sebelum merdeka, ketika masih tergabung di Uni Soviet, partai yang ada di Turkmenistan itu adalah Partai Komunis. Dan ketika mereka memisahkan diri daripada Uni Soviet, Turkmenistan sendiri kemudian Partai Komunisnya beralih nama menjadi Partai Demokrat. Dan menurut konstitusi Turkmenistan itu adalah salah satu partai politik yang memang diizinkan untuk ada di Turkmenistan sendiri. Yang kita nggak tahu, kalau kita lihat sih sepertinya Islami ya. Di negaranya itu mayoritas juga orang Muslim, tapi seperti yang kita tahu juga di Iran juga mayoritasnya orang Muslim tapi aliran Syiah ya. Nah, ini 3 benang merah ini ya sudah terhubung semua. Di sebelah sini ada Isfahan, penduduknya orang Yahudi, mereka kalau beribadah menggunakan toya lisa. Di sebelahnya Isfahan ada provinsi Khorasan di Iran. Di sebelah sononya provinsi Khorasan itu ada negara Turkmenistan, dan itu memang sudah disebutkan semua di dalam hadis. Artinya ini memang artinya ini memang benang merahnya udah simpul-simpulnya udah ketemu semua. Walaupun kalau saya lihat provinsi Khorasan di Iran ini provinsinya masih alami ya, banyak pegunungan, terus lembah-lembah, air terjun, sungai-sungai, dan mayoritas penduduknya adalah peternak dan petani. Bahkan kalau di kampung-kampungnya itu rumah-rumahnya masih dari bata, dari tanah, yang kemudian dindingnya itu dari tanah liat gitu kan. Kesannya juga jauh dari teknologi ya teman-teman. Bahkan sekarang yang semakin menjadi tanda tanya untuk hati saya sendiri adalah ketika Dajjal itu akan muncul dari Khorasan yang wilayahnya ada di Iran, diikuti oleh Yahudi Isfahan yang menggunakan toya lisa, dan diikuti oleh suatu kaum yang wajahnya mirip perisai yang dilapisi kulit, yang disebutkan di riwayat lain adalah suku-suku Turk ya. Dan sekarang mayoritasnya itu di Turkmenistan. Bahkan Turkmenistan sendiri dinamakan sebagai salah satu negara yang memang populasinya mayoritas suku-suku Turk. Nah, kita yang bingung tuh sekarang masalahnya Yahudi di Israel gitu kan. Ketika kemudian konfrontasi dengan para pejuang Palestina, yang mana kita nggak tahu pejuang Palestina sepertinya Sunni ya alirannya. Tapi saat ini kan secara nggak langsung pejuang Palestina semuanya yang mendukung adalah proksi-proksinya Iran, seperti milisi Houthi di Yaman, kemudian Syria, pemerintah Syria saat ini Bashar al-Assad kan alirannya Syiah, proksinya Iran. Begitu juga Lebanon gitu kan, Lebanon milisi Hizbullah adalah salah satu proksinya Iran. Dan secara nggak langsung Iran pun sekarang berkonflik sama Amerika, walaupun nggak langsung ya gitu kan. Ini benang merahnya udah tampak, tapi memang PR-nya masih ini ya, kita nggak ngerti. Ini Yahudinya ada di Isfahan, ternyata Dajjal itu nggak muncul di Israel, nggak muncul di segitiga Bermuda, nggak muncul dari provinsi dari Pulau Socotra. Menurut ini kan kalau kita lihat dari hadisnya, dia munculnya dari wilayah Iran gitu kan. Dan wilayah Iran sendiri mayoritas penduduknya Muslim, walaupun di situ juga Muslimnya alirannya Syiah ya. Gitu kan. Kalau di Indonesia kan mayoritas Sunni. Gitu kan. Ini benang merahnya sudah bermunculan semua teman-teman. Artinya kita memang wajib harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan sebelum Dajjal muncul pun ada tahun-tahun yang memang susah gitu kan. Sampai dikatakan akan terjadi 3 tahun kemarau yang panjang, di mana di tahun pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua, kemarau di tahun kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan langit untuk menahan 2/3 airnya, air hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 daripada tumbuhannya. Di tahun ketiga mutlak ya, ditahan semua. Allah akan memerintahkan langit untuk menahan ya seluruh hujannya, dan kemudian Allah juga memerintahkan bumi untuk menahan tumbuhannya di situ kan, hingga kemudian hampir semua makhluk yang memiliki berkuku itu mati ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu terjadi kesulitan yang luar biasa ya, cobaan yang luar biasa untuk manusia di muka bumi ini. Dajjal akan muncul gitu kan.
Nah ini memang sangat berbahaya sekali ya Dajjal ini, bahkan kita wah itu mengerikan sekali ya kalau Dajjal, karena memang dikatakan kalau melihat Dajjal, menemui Dajjal pun ada orang yang paginya beriman, sorenya juga menjadi orang yang kufur. Dan bahkan kita juga kalau mendengar Dajjal datang ke suatu tempat, sebaiknya kita menjauh gitu kan. Karena diberitakan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW juga ada seseorang yang beriman gitu kan, pengen ngetes gitu kan, pengen ngetes keimanannya dan yakin keimanannya. Ternyata ketika dia menemui Dajjal, melihat Dajjal, akhirnya dia kufur, yang menjadi kufur. Artinya memang ini ujiannya luar biasa. Dan Dajjal akan mendatangi seluruh kota-kota di dunia ya, kecuali 3 kota kan. Sayadzaru dia akan muncul ya, Sayadharu min arti kuluhu, dia akan muncul di seluruh muka dunia, ila haromaini wa baital maqdis. Jadi Dajjal itu akan muncul di seluruh kota wilayah di dunia, ilal haromaini, yaitu kecuali 2 kota yang memang kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, wa baital maqdis, dan juga Baitul Maqdis. Ini ngeri sekali semua tempat yang dikunjunginya. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW, Dajjal ini memiliki kendaraan ya. Yang hadisnya bunyinya sebagai berikut, yatba'uhu himaru, yatba'u himaru yarkaful ardu, yatba'u himaru yarkabuhul ardu ma baina uzunaihim arba'una ziro'ah. Jadi dia itu memiliki himar ya gitu kan, bukan ya, memiliki kendaraan khusus ya, himar kan, walahul himaru yarkabuhul ardu, tadi ya teman, hadisnya adalah bunyi sebagai berikut, walahul himaru, bagi Dajjal itu himar, dia punya kendaraan keledai, yarkabul ardu, kemudian dengan itu dia mengelilingi dunia, mengelilingi bumi, ma baina uzunaihim arba'una ziro'ah, dan antara 2 telinga daripada himarnya Dajjal tadi ada panjangnya adalah 40 hasta, yang kalau kemudian di transferin ke meter tuh 20 meter. Saya sendiri kaget ya teman-teman, karena kalau menurut saya Nabi Muhammad juga pastinya melihat jauh ke depan pada masanya 1450 tahun yang lalu. Kalau mau menjelaskan tentang kendaraan yang dipakai Dajjal ini tentunya susah ya, karena himarnya dikatakan dia seperti awan yang diikuti angin gitu kan, artinya dia terbang himarnya ini. Kalau saya sih kok pikiran saya itu sepertinya pesawat ya gitu kan, karena ketika saya naik pesawat Emirates dulu kan, itu saya lihat subhanallah, kanan kiri daripada sayapnya itu kalau kita lihat kurang lebih, kalau sampai sayap yang kiri sampai sayap kanan panjangnya 20 meter itu kan, subhanallah itu kan. Dan Rasulullah ketika mau menjelaskan itu untuk kaumnya waktu dulu pastinya juga susah, karena kendaraan yang ada pada waktu itu cuman keledai, bagel sama kuda ya. Mungkin kapal juga sudah ada kan, kapal laut gitu kan. Tapi kalau kemudian menjelaskan, saya pikir ini adalah interpretasi daripada pesawat ya. Pesawatnya pastinya juga pesawat angkut gitu kan. Kalau dia pesawat jet pastinya disebutkan di situ kuda ya. Yang jelas itu himarnya panjangnya 20 meter kanan kirinya, telinganya, kemudian dia juga terbang di atas karena memang seperti awan yang diikuti angin. Sekarang sudah bermunculan semua ya teman-teman. Akhirnya memang kita harus berhati-hati, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap-siap, karena memang saat ini memang saya rasain cuaca aja betul-betul sudah begitu hebat ya cobaannya untuk kita semua ya teman-teman. Panasnya luar biasa, sampai malam kayak gini juga panas banget. Dan ingat pesannya Rasulullah SAW untuk selamat daripada fitnahnya Dajjal adalah untuk hafal daripada 10 surat awal daripada surat Al-Kahfi. Ini hadisnya bunyinya sebagai berikut, man hafidho asro hayati min awalin suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa
hafal daripada 10 ayat awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman. Matur nuwun, ini udah mau ngobrol-ngobrol bersama. Semoga dengan obrolan ini teman-teman yang mendengarkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.